Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Perjanjian lama tentunya. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12 saya akan membacakan bagi kita. Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lalu kata Tuhan kepada Musa, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Tema kita pada hari ini adalah merupakan tema terakhir di bulan ini, panggilan orang percaya. Subtemanya hari ini saya beri tema panggilan khusus orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita bicara mengenai panggilan Tuhan, maka kita percaya setiap orang itu pasti punya panggilan masing-masing. Apapun itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai panggilan khusus, ini merupakan panggilan istimewa yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, tapi Tuhan pakai seseorang untuk sebuah maksud Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan sedang memberikan satu panggilan istimewa kepada Musa. Di mana Musa diberi tugas oleh Tuhan itu adalah dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang mana saat itu bangsa Israel itu sedang ditindas. Mereka itu sedang dikerja paksa oleh orang-orang Mesir. Maka kemudian orang-orang Israel ini berdoa kepada Tuhan supaya mereka itu dibebaskan dari penindasan orang Mesir. Maka kemudian Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan akan memakai seseorang yang diberikan panggilan istimewa, yaitu Musa. Waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing dombanya mertuanya. Lalu kemudian dalam sebuah momen di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan Tuhan itu berkata kepada Musa. Lalu kemudian Tuhan meminta Musa menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika suara Tuhan datang kepada Musa, tapi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Musa bukannya tidak mau dikasih panggilan oleh Tuhan. Musa bukannya tidak mau disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang berat mulut. Aku ini orang yang berat lidah. Artinya dengan kata lain, Musa mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, tidak pandai ngomong. Kalau bicara di depan orang ini, saya ini suka gemetaran dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Artinya Tuhan bilang kepada Musa, orang bisu saja bisa saya buat bicara. Orang buta saja bisa saya buat melihat. Lah, masalah berat lidah, masalah berat mulut kok dipersoalkan. Yang penting Musa mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melihat Bapak Ibu dua hal yang berkenaan dengan bagaimana Tuhan itu memberikan panggilan istimewa kepada Musa. Yang pertama, kalau Tuhan memanggil seseorang, Tuhan pasti akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi kalau orang itu mau dipakai Tuhan, itu dipersiapkan dulu sama Tuhan. Tidak ada orang yang dipakai Tuhan, begitu dipanggil, langsung terjun ke lapangan. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana Musa dilahirkan dari keluarganya itu orang Israel. Saat itu orang Israel itu di Mesir itu jumlahnya itu sangat banyak. Maka kemudian Raja Fir'aun itu membuat satu aturan. Kalau ada orang Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka
Anak laki-laki itu harus dibunuh. Musa lahir, tapi orang tuanya nggak tega. Bagaimana mungkin anaknya akan dibunuh oleh tentara-tentara Mesir? Maka kemudian ibunya dan kakaknya Maryam itu membuat satu siasat bagaimana supaya Musa ini dihanyutkan di sungai di tempat biasanya putri Raja Firaun itu biasa mandi. Pada saat putri Raja Firaun itu mandi, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah keranjang yang berisi bayi yang baru lahir tentunya. Lalu kemudian putri Firaun ini melihat, wah, ini pasti ini anaknya orang Israel. Dan putri Firaun ini melihat bahwa Musa ini waktu kecilnya aja udah ganteng Bapak Ibu. Orang Malaysia bilang comel katanya. Jadi maka kemudian putrinya Firaun ini kemudian mengadopsi Musa, kemudian dibesarkan di istana Firaun, diajar, diberikan pendidikan yang sebagaimana orang-orang yang hidup di istana, diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan layanan yang terbaik. Suatu ketika ada orang tentara Mesir yang memukul orang Israel. Musa nggak terima. Dia pukul itu tentara Mesir sampai mati. Musa pikir tidak ada orang yang melihat dia membunuh tentara Mesir karena dia memang membela orang Israel yang sedang dianiaya. Suatu ketika ada dua orang Israel yang berkelahi, lalu kemudian itu Musa mendamaikan mereka, jangan lu kelahi, digituin. Tapi rupa-rupanya dua orang Israel yang berkelahi ini bilang begini, jangan-jangan dia juga nanti akan membunuh kita, seperti dia membunuh tentara Israel. Musa berpikir bahwa selama ini dia tidak ada yang mengetahui dia membunuh tentara Mesir. Dan Musa beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk membela umatnya. Tapi begitu ada dua orang bangsanya yang berkelahi dan Musa berusaha mendamaikan, justru mereka curiga kepada Musa dan berkata, jangan-jangan Musa nanti akan membunuh kita. Di salah satu sisi Musa kecewa. Musa putus asa. Musa berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin apa yang sudah kulakukan selama ini, walaupun hidup di tengah gelimangan harta dan di tengah-tengah kemewahan kerajaan Firaun, tetapi saya melakukan yang terbaik untuk bangsa saya, untuk umat saya, tetapi justru mereka tidak menghargai apa yang sudah saya lakukan. Ya, terkadang Bapak Ibu, manusia tidak akan menghargai apa yang kita lakukan. Seringkali manusia tidak menghargai apa yang kita lakukan. Seringkali manusia tidak memberikan apresiasi untuk sesuatu yang sudah kita lakukan. Padahal kita sudah berkata, aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak dihargai. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau Anda melakukan sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita melakukannya untuk manusia. Amin. Karena kalau kita melakukannya untuk manusia, maka manusia seringkali tidak menghargai, bahkan tidak memberi hormat untuk apa yang sudah Anda berikan. Sekalipun Anda berkorban terlalu banyak, sekalipun Anda memberi terlalu banyak, manusia belum tentu memuji Anda. Manusia belum tentu menghargai Anda. Karena itu firman Tuhan berbicara. Dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti halnya untuk Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan sesuatu itu untuk manusia, seringkali kita kecewa, kita frustasi, kita merasa tidak dihargai. Dan Musa mengalami itu. Musa kecewa, maka kemudian dia melarikan diri. Dalam pelariannya kemudian dia menikah dengan anak seorang imam. Dan setelah itu kemudian dia mengembalakan kambing domba milik mertua. Akhirnya Musa yang biasanya hidup di bawah gelimang harta, hidup di dalam kemewahan kerajaan Mesir. Akhirnya dia tinggal di perumahan Pondok Mertua Indah. PMI Bapak Ibu. Pondok Mertua Indah. Jadi perumahan paling enak itu ternyata tinggal di Pondok Mertua Indah. Itu residence Bapak Ibu. Satpamnya 24 jam. Moro tuwo. Jadi Musa itu tiba-tiba tinggal di Pondok Mertua Indah. Keamanannya 24 jam.
Tiap 24 jam mertuanya selalu melihat Musa, ini mantuku sedang buat apa ini? Mantuku sedang buat apa ini? Enak katanya tinggal di istana Firaun. Ternyata lebih enak tinggal di rumah pondok mertua indah. Tapi ternyata Musa merasakan tidak enak juga tinggal di rumah pondok mertua indah, Bapak Ibu. Maka kemudian Tuhan di tengah-tengah kekecewaan Musa terhadap apa yang dia alami, Musa merasa kurang dihargai. Musa merasa kurang dihormati. Bahkan dianggap apa yang dia lakukan itu sungguh-sungguh tidak dihargai oleh umatnya. Musa kecewa. Bahkan dia tidak pernah lagi berpikir, selama bertahun-tahun dia tidak pernah berpikir lagi bagaimana nasib bangsanya. Musa tidak mau tahu lagi, udah apatis banget dia. Tapi dalam situasi di mana Musa sedang mengalami kekecewaan, Tuhan datang kepada Musa. Dan Tuhan ingatkan, Tuhan panggil Musa, bahwa dia dipanggil itu untuk membebaskan bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju satu negeri yang melimpah dengan madu dan susu. Menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pada saat Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin akan Israel, dia mengalami berbagai macam proses kehidupan. Di tengah-tengah dia di dalam hidup kemewahan, Tuhan katakan bukan itu. Tuhan izinkan dia harus tinggal menderita bersama-sama dengan mertuanya. Dia harus mengembalakan kambing domba. Secara manusia mungkin Musa protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa segala kemewahan yang kunikmati selama ini harus kutinggalkan? Mengapa pengorbananku tidak dihargai? Mengapa semua yang kulakukan itu justru salah di hadapan bangsaku? Musa boleh kecewa sampai dia mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai macam persoalan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami banyak kesusahan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi ingat Bapak Ibu tidak usah kecewa, Bapak Ibu tidak usah frustasi, Bapak Ibu tidak usah menyalahkan Tuhan. Tapi berimanlah, percayalah bahwa apa yang Bapak Ibu alami itu merupakan prosesnya Tuhan. Amin. Kalau kita melihat penderitaan itu sebagai akibat dari dosa kita saja. Kalau kita melihat penderitaan itu akibat hukuman Tuhan karena kita tidak patuh. Secara manusia kita akan down. Secara manusia kita akan merasa, Tuhan aku salah apa Tuhan? Tuhan aku salah apa? Aku sudah melayani Engkau Tuhan. Sudah bertahun-tahun kuserahkan hidupku kepadamu. Bahkan sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kok masih mengalami masalah? Kok masih Tuhan timpakan pergumulan kepada saya? Kok Tuhan masih berikan saya penderitaan Tuhan? Kita protes sama Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa itulah yang dikatakan prosesnya Tuhan. Proses ini harus kita jalani, proses ini harus kita jalani karena proses ini adalah jalan menuju perubahan dalam hidup kita. Amin. Jadi proses itu Bapak Ibu itu adalah jalan di mana Tuhan akan mengubah hidup kita. Kalau proses itu adalah merupakan jalan di mana Tuhan akan mengubah hidup kita, di mana Tuhan akan memakai kita lebih sungguh-sungguh lagi. Proses itu harus diselesaikan. Amin. Jangan menyerah ketika proses kehidupan sedang berjalan. Jangan putus asa dan protes kepada Tuhan ketika kita sedang menjalani proses yang dari Tuhan. Tapi proses itu harus kita selesaikan. Proses itu harus kita tuntaskan. Karena akan ada berkat yang luar biasa. Karena akan ada sukacita yang luar biasa. Karena akan ada sesuatu yang Tuhan siapkan di depan sana. Justru dalam penderitaan, dalam kemuliaan, seringkali kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Justru dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam apapun yang gak enak itu Bapak Ibu, justru terkadang kita di situ merasakan bahwa Tuhan itu ada. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidupnya tenang-tenang saja, kalau Bapak Ibu hidupnya tidak punya masalah Bapak Ibu, saya yakin kita malas berdoa.
Tapi kalau kita punya banyak masalah, saya yakin jam doa kita naik, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup ini hanya enak saja, hidup nyaman saja, semua serba ada, saya percaya orang itu tidak akan mau berdoa. Apa yang mau didoakan? Tapi kalau Tuhan memberikan kita persoalan, berarti Tuhan sedang memproses kita. Dan Tuhan mau kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu, jangan pernah melihat penderitaan. Jangan pernah melihat pergumulan, persoalan itu sebagai hukuman. Tapi lihatlah itu sebagai jalan di mana Tuhan akan bekerja lewat masalah kita. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita buka bersama-sama. Roma 8. Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk Allah bekerja dalam penderitaan, termasuk Allah bekerja dalam kesusahan kita, termasuk Allah bekerja dalam setiap air mata kita, termasuk Allah bekerja dalam setiap apapun yang kita pikirkan. Karena itu, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jalani proses itu. Tuhan, aku mau selesaikan proses Tuhan ini, sekalipun berat. Sama seperti yang Musa alami, sekalipun dia berat, hidup dari serba ada, lalu kemudian hidup menjadi seorang gembala. Tapi Musa melihat itu sebagai proses Tuhan, di mana Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi seorang yang akan dipakai Tuhan di kemudian hari. Bapak Ibu, Tuhan pasti punya rencana untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan pasti akan pakai Bapak Ibu untuk sesuatu hal besar. Tapi itu akan terjadi kalau kita mau jalani prosesnya Tuhan. Ikuti proses Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan yang menopang kita sampai proses itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai panggilan istimewa Bapak Ibu. Yang kedua adalah Tuhan memanggil kita bukan karena kemampuan. Tuhan memakai kita bukan karena kemampuan. Kita kembali ke Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini berat mulut, berat lidah. Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, tidak pandai ngomong. Di depan orang lidahku ini keluh, di depan orang lidahku ini berat, tidak ada satu perkataan yang bisa keluar dari mulutku. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana mungkin Musa yang dibesarkan, dididik di dalam istana Raja Firaun, itu justru orang yang tidak pandai bicara. Mustahil Bapak Ibu. Itu mustahil. Tapi, benarkah Musa ini orang yang berat lidah? Benarkah Musa ini orang yang berat mulut sehingga tidak pandai berbicara? Bapak Ibu dan Saudara, selama ini Musa memang dididik di sekolah Mesir, pendidikan yang dengan guru-guru terbaik di istana Firaun, tetapi harus diingat bahwa dia selama itu dia tidak pernah dididik bicara mengenai hal-hal rohani. Selama di Mesir, Musa itu tidak pernah bicara, tidak pernah dipakai Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan. Artinya, menjadi pelayan Tuhan itu adalah hal yang baru bagi Musa. Musa itu masih baru dalam melayani Tuhan. Baru kali itu Tuhan pakai dia. Sehingga pada saat pertama dia dipanggil Tuhan, Musa mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara Tuhan. Aku ini berat mulut, aku ini berat lidah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan justru tidak memakai orang yang banyak bicara? Mengapa justru Tuhan itu tidak memakai orang yang sudah fasih berbicara? Apakah saat itu
Di kalangan orang Israel tidak ada orang yang pandai berbicara. Apakah saat itu di kalangan orang Israel tidak ada orang yang fasih berbicara di depan umum? Saya yakin banyak, Bapak Ibu. Tidak mungkin dalam satu komunitas bangsa itu tidak ada orang yang pandai bicara. Ada banyak orang yang pandai bicara di sana. Ada banyak orang yang menjadi orator yang baik di sana. Tetapi masalahnya adalah, apakah mereka adalah orang yang takut akan Tuhan? Orang pandai bicara belum tentu dipakai Tuhan. Orang yang punya kemampuan belum tentu dipakai Tuhan. Orang yang punya kehebatan belum tentu dipakai oleh Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan bicara kemampuan. Karena melayani Tuhan itu bukan bicara mengenai kehebatan. Melayani Tuhan itu bukan bicara mengenai apa yang kita bisa. Tapi melayani Tuhan itu berbicara mengenai penyerahan hati. Amin. Melayani Tuhan itu bicara mengenai kerendahan hati, penyerahan hati kepada Tuhan. Orang hebat kalau tidak punya kerendahan hati, nggak dipakai Tuhan juga. Orang yang punya karunia kalau tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki ketundukan kepada Tuhan, Tuhan juga nggak akan pakai. Ada banyak orang pintar nyanyi tapi nggak dipakai menyanyi di gereja. Ada banyak orang yang pandai berbicara tapi tidak dipakai di gereja. Karena apa? Karena mungkin mereka hanya mengandalkan kemampuan. Nabi Zakaria berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan, kecakapan, kegagahan, tapi karena oleh Rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang sama juga dialami oleh Nabi Yeremia. Ketika Tuhan memanggil Yeremia, mari kita perhatikan Bapak Ibu, Yeremia 1 ayat 6 sampai 7. Kita perhatikan Alkitab kita. Yeremia 1 ayat 6 sampai 7. Saya mau baca bagi kita Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Begini firman Tuhan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan datang kepada Yeremia. Bahkan Tuhan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan bilang kepada Yeremia, sebelum engkau lahir aja sudah dipilih. Sudah dikuduskan. Sudah ditetapkan bahwa engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia bilang kepada Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Yeremia katakan juga, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan bilang, jangan bilang masih muda. Kepada siapapun engkau kuutus harus pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Lagi-lagi Tuhan tidak mencari orang yang pandai berbicara. Karena kalau pandai berbicara Bapak Ibu, dia tidak akan dipakai Tuhan. Dia akan cocok jadi sales. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau pandai ngomong itu sales Bapak Ibu. Itu kalau sales itu kalau dia pandai bicara, saya yakin cepat dia naik jabatan dia Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan itu sales itu, pointernya minta ampun. Panci yang nggak laku aja di tangan sales bisa laku Bapak Ibu. Saya itu pernah punya pengalaman Bapak Ibu, beli wajan di pasar. Itu mereka itu salesnya itu perempuan-perempuan muda, cantik-cantik Bapak Ibu. Memang sales itu harus dikasih penampilan yang menarik, pandai ngomong Bapak Ibu. Saya lagi lewat, dia bilang, Bapak ini coba perhatikan ini kuali Bapak gini. Wah pintar betul ngomong, pandai betul ngomong.
Sampai bapak-bapak pun ditawari wajan itu. Saya perhatikan, betul ya, saya beli itu wajan Bapak Ibu. Pertama-tama ibu itu, istri saya marah sama saya. Kok beli-beli kuali, beli-beli wajan katanya. Saya dimarah, karena ibu waktu itu kerja, saya yang ke pasar. Disuruh belanja kok malah beli wajan itu. Saya pintar ngomong Bapak Ibu. Saya beli. Setelah itu istri saya bilang, kenapa nggak beli 2? Pinter selesai ngomong, produknya juga bagus. Wah, luar biasa. Sales itu pinter ngomong. Hamba Tuhan tidak harus pinter ngomong Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu tidak perlu pinter ngomong, tapi pinter menjadi teladan. Amin. Hamba Tuhan itu tidak perlu pinter ngomong. Saya mau bilang, hamba Tuhan itu tidak perlu pinter ngomong, tapi pinter menjadi teladan. Hamba Tuhan itu dikatakan itu sama seperti guru. Harus pegang 3 moto. Yang pertama itu apa? Seperti kata orang Jawa, ingar sasung tulodo. Gitu ya. Di depan harus menjadi panutan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah-tengah itu harus bisa membangkitkan semangat. Yang terakhir itu motonya Ibu Sri. Tutwuri handayani. Di belakang harus memberi motivasi, mendorong. Makanya kalau Bapak Ibu sekolah itu topinya selalu tutwuri handayani. Itu salah Bapak Ibu. Masa kita anak SD, SMP, SMA dikasih moto tutwuri handayani. Yang harusnya pakai topi itu guru-guru, tutwuri handayani. Lah guru-guru kok disuruh memotivasi, kok muridnya yang dipakai tutwuri handayani. Ya Bu Sri ya, bilang ke kepala sekolah yang pakai topi tuturi handayani itu adalah guru. Ini guru-gurunya pakai korpri. Jadi dari belakang kita harus memberikan motivasi. Hamba Tuhan itu harus bisa membangkitkan semangat di tengah-tengah, di depan menjadi teladan, dan di belakang sebagai pendorong. Jadi tidak harus perlu banyak berbicara, tapi harus banyak menjadi teladan Bapak Ibu. Amin. Seperti perkataan Rasul Paulus kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Nah, itu Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari orang yang pandai berbicara, tapi Tuhan mencari orang yang mau menjadi teladan. Musa itu tidak perlu banyak bicara Bapak Ibu. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ketemu dengan Raja Firaun, Tuhan menggerakkan Musa dan Tuhan katakan kepada Raja Firaun, saya disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Raja Firaun enggak kasih toh. Raja Firaun enggak mau kasih. Apakah Musa kemudian ngotot? Enggak. Tuhan yang bicara lewat 10 tulah. Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kalau kita ini sebagai alatnya Tuhan, kalau kita ini hanya sebagai penyambung lidah Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecewa ketika orang tidak mendengarkan kita. Karena Tuhan yang akan bicara. Kalau orang kemudian menolak kita, kalau orang kemudian tidak menghargai kita, udah biarin aja, nanti Tuhan yang bicara. Tapi kalau Tuhan yang bicara, Bapak Ibu, kalau sudah Tuhan yang bertindak, itu terkadang itu tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Seringkali kalau Tuhan bertindak, itu yang datang itu adalah masalah, persoalan, hukuman. Jadi sebelum Tuhan yang bicara, sebelum Tuhan yang bertindak, maka dengarkanlah orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Tapi ingat, jadi pelayan Tuhan itu harus jadi teladan. Bukan dilihat dari kemampuannya berbicara, bukan dilihat dari kemampuannya melayani, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjadi teladan. Saya mau bilang, Anda menjadi pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita harus punya pola hidup yang berbeda dengan orang lain. Kesaktiannya berbeda. Hidupnya berbeda. Pola hidupnya juga berbeda. Beda. Kalau samanya kita dengan orang lain, berarti kita belum orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan akan pakai Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah siap menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Karena yang terpenting itu bukan berapa banyak yang sudah kita perkatakan kepada orang lain. Tapi yang lebih penting itu adalah teladan apa yang sudah kita berikan kepada saudara kita. Bukan berapa banyak bagian firman Tuhan yang Bapak Ibu hafalkan. Tapi yang lebih penting itu adalah apakah kita sudah bisa mengerjakan firman Tuhan itu. Amin. Kita imani panggilan kita jaga panggilan kita, jangan sampai panggilan itu hilang. Amin. Kita berdoa.